Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anakku semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita selalu sehat ya, amin. Hari ini kita belajar lagi, bertemu lagi dengan Bu Lita. Kita belajar bersama-sama ya. Sebelum kita belajar, kita bernyanyi bersama-sama dulu, oke? Ayo kawan, ayolah semua, marilah kita ingat 3M. Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, jauhi kerumunan. Ayo, ayo, hiduplah sehat setiap hari. Ayo, ayo, hiduplah sehat setiap hari. Sekarang kita lanjutkan belajar ya. Di pembelajaran ketiga. Anak-anakku semuanya, sebelum kita belajar jangan lupa berdoa terlebih dahulu ya, supaya ilmu kita bermanfaat dan mendapat berkah. Amin. Anak-anakku semuanya, kita masih di masa pandemi COVID-19. Oleh karena itu, kita selalu menerapkan protokol kesehatan dengan cara memakai masker, mencuci tangan pakai sabun pada air yang mengalir, menjaga jarak minimal 1 meter, menjauhi kerumunan, dan membatasi mobilisasi dan interaksi. Sehat selalu anak-anakku. Tujuan pembelajaran hari ini adalah 1. Menjelaskan aturan main dan manfaat permainan tersebut untuk melatih keterampilan pola gerak dasar lokomotor. Yang kedua, menjelaskan sifat bunyi, memantul, dan menyerap. Ketiga, menyajikan laporan tentang sifat bunyi, memantul, dan menyerap. Yang keempat, mengidentifikasi gagasan pokok dan gagasan pendukung setiap paragraf dari teks tertulis. Yang kelima, menyajikan gagasan utama dan gagasan pendukung setiap paragraf dari teks tulis dalam bentuk peta pikiran. Anak-anakku semuanya, sebelumnya kamu telah belajar tentang permainan bakia. Menarik bukan? Kamu tentunya senang dapat mencobanya. Permainan tradisional lain yang cukup menarik adalah engklek. Tahukah kamu tentang permainan ini? Ayo kita coba bersama-sama. Anak-anakku semuanya, pernahkah kamu bermain engklek? Permainan ini adalah permainan tradisional yang sangat banyak dimainkan oleh anak-anak Indonesia. Engklek merupakan permainan lompat pada bidang datar yang digambar di atas tanah. Permainan engklek bisa dimainkan oleh 2-5 orang. Mau tahu cara bermainnya? Kita coba bersama-sama. Berikut adalah alat dan cara bermain permainan engklek. Anak-anakku semuanya, selain permainan engklek, bangsa Indonesia juga mempunyai banyak permainan yang diwariskan secara turun-temurun. Mari kita cari tahu lebih jauh tentang budaya Fahumbo Batu atau lompat batu yang biasa dilakukan oleh masyarakat Nias. Fahumbo Batu. Tradisi lompat batu berasal dari suku Nias. Suku Nias berasal dari Pulau Nias yang terletak di sebelah barat Pulau Sumatera. Lompat batu atau yang dikenal dengan nama Fahumbo Batu merupakan ciri khas masyarakat Nias. Tradisi melompati batu hanya dilakukan oleh kaum laki-laki, khususnya pemuda. Mereka harus melompati susunan batu setinggi 2 meter dengan ketebalan 20 cm.
Tradisi ini bertujuan untuk menunjukkan kekuatan dan ketangkasan para pemuda yang melakukannya. Seseorang yang berhasil melakukan tradisi ini dianggap hebat, baik bagi dirinya maupun keluarga dan masyarakat yang ada di desa itu. Anak-anakku semuanya, dari cerita tentang Fawung Bobatu terdapat gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam setiap paragraf. Berikut adalah paragraf 1. Yang selanjutnya adalah di paragraf 2. Berikut gagasan pokok dan gagasan pendukungnya. Yang berikut adalah di paragraf ketiga. Ini adalah gagasan pokoknya. Dan yang ini adalah gagasan pendukungnya. Anak-anakku semuanya, setelah kalian mengenal tradisi Fawung Bobatu, sekarang saatnya kalian mengenal keunikan budaya dari daerah lainnya. Berikut adalah contoh keunikan-keunikan yang berasal dari daerah lain yang ada di Indonesia. Nah, anak-anakku semuanya, sungguh kaya bukan budaya Indonesia? Sebagai anak Indonesia, kita harus bersyukur dengan kekayaan ini. Kita dapat mencicipi makanan beragam, permainan tradisional yang berbeda, dan tentunya mengenal kebiasaan-kebiasaan yang berbeda. Banyak hal yang kita pelajari dari keanekaragaman ini. Anak-anakku semuanya, permainan tradisional membutuhkan teriakan pemainnya. Semakin banyak yang berteriak, semakin banyak pula suara yang terdengar. Kita bisa menemui gendang di banyak wilayah di Indonesia. Pernahkah kamu memperhatikan bagaimana bunyi pada gendang? Gendang dapat berbunyi jika kulit gendang dipukul. Saat dipukul, kulit gendang bergetar. Getaran ini menghasilkan bunyi. Bunyi tersebut masuk ke sebuah rongga yang terdapat di bawah kulit. Bentuk rongga memengaruhi bunyi yang dihasilkan. Makin kecil dan panjang rongga pada gendang, maka makin nyaring pula bunyi yang dihasilkan. Berikut adalah teks tentang pemantulan dan penyerapan bunyi agar kita menjadi lebih paham. Pemantulan dan penyerapan bunyi. Bunyi dapat dipantulkan dan dapat juga diserap. 1. Pemantulan bunyi. Sebuah kelereng yang kita lempar ke dinding dengan keras akan mengalami pemantulan. Demikian juga dengan bunyi. Bunyi juga dapat memantul jika dalam perambatannya dihalangi oleh benda yang permukaannya keras seperti kayu, kaca, dinding, atau besi. Yang kedua adalah penyerapan bunyi. Bunyi juga dapat diserap. Benda-benda yang dapat diserap bunyi adalah benda yang permukaannya lunak. Benda yang demikian disebut dengan peredam bunyi. Contohnya adalah karpet, goni, kertas, busa, dan kain wol. Benda-benda tersebut dapat digunakan untuk mencegah terjadinya gaung dan kerdam. Dinding dan langit-langit gedung pertemuan, studio rekaman, dan gedung-gedung bioskop dilapisi dengan bahan-bahan tersebut supaya tidak terjadi gaung dan kerdam. Anak-anakku semuanya, kali ini kita akan belajar tentang macam-macam bunyi pantul. Bunyi pantul yang pertama adalah gaung atau kerdam. Gaung atau kerdam terjadi karena bunyi dipantulkan oleh dinding yang jaraknya tidak jauh dari sumber bunyi. Hal itu menyebabkan datangnya bunyi pantul bersamaan dengan bunyi asli yang belum selesai terucapkan. Akibatnya bunyi pantul mengganggu bunyi asli sehingga suara yang terdengar tidak jelas.
Yang kedua adalah gema. Gema terjadi karena bunyi dipantulkan oleh dinding yang jaraknya jauh dari sumber bunyi. Hal itu menyebabkan datangnya bunyi pantul setelah bunyi asli selesai terucapkan. Jadi, bunyi pantul yang terdengar lengkap sesudah bunyi asli. Gema juga sering terjadi di gua-gua, lembah-lembah, dan bukit-bukit yang jaraknya jauh serta permukaannya keras dan rapat. Selain itu, gema juga dapat dipergunakan untuk mengukur kedalaman jurang atau gua. Alhamdulillahirrabbilalamin, materi hari ini telah selesai. Semangat belajar dari rumah anakku, tetap semangat ya. Untuk materi selengkapnya dapat kita baca pada buku paket tema 1 halaman 145 sampai dengan halaman 153. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah anakku semuanya, tetap semangat ya.